Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak ibu, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Amin. Anak-anak kelas 3 yang hebat, bertemu lagi dengan Ibu Ratih ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tema 3, subtema 3 dan pembelajaran 5. Ibu harap kalian bisa mengikuti program ini dengan sungguh-sungguh, menyimak semua materi yang akan kita bahas dari awal dan sampai ke penilaian akhir. Karena ini insya Allah akan memudahkan kegiatan belajar dari rumah yang harus kita laksanakan selama masa pandemi ini. Baik anak-anak kelas 3 yang hebat, setelah belajar melalui video ini, kalian Ibu harap bisa menyusun paragraf yang berisi informasi, kemudian menjelaskan makna atau istilah yang berkaitan dengan perubahan wujud benda, memahami tugas individu sebagai seorang siswa dengan tepat, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan satuan berat. Nah, anak-anak ibu kelas 3, sebelum memasuki materi yang akan kita bahas, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga semua materi yang kita bahas hari ini mudah dipahami, selalu kalian ingat dan bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bernyanyi bersama salah satu lagu nasional yaitu Garuda Pancasila agar menambah semangat kecintaan kita kepada negara kita. Silakan lihat tayangan berikut ini. Garuda Pancasila. Terima kasih sudah bersedia bernyanyi bersama Ibu agar kita menjadi lebih bersemangat.
Nah, anak-anak ibu, sebelumnya kalian sudah belajar di pembelajaran 1, 2, 3, dan 4. Nah, ada banyak materi pelajaran yang sudah kalian bahas pada pembelajaran sebelumnya. Mari kita ulang sedikit materi yang telah kita pelajari bersama. Nah, ada tampilan apa di layar ibu? Di sini ada mencair. Masih ingat kan? Karena kalian sudah membahas apa yang dimaksud dengan perubahan wujud benda mencair. Bisa disebutkan ya, apa arti mencair? Apa ya? Iya, mantap. Mencair adalah perubahan wujud dari benda padat menjadi cair. Kemudian, apa lagi yang sudah kalian pelajari ya? Nah, di sini ada membeku. Apa itu membeku? Membeku adalah perubahan wujud dari benda cair menjadi padat. Nah, mantap. Lalu di sini ada menguap. Apa itu menguap? Nah, menguap adalah perubahan wujud benda cair menjadi gas. Seperti itu. Lalu ada mengembun. Apa mengembun? Nah, mengembun adalah perubahan wujud benda gas menjadi cair. Nah, selain ini kalian juga sudah mengenal beberapa satuan berat. Ada gram, ada ons, dan ada kilogram. Baik anak-anak cerdas, di pembelajaran 5 ini kita akan membahas tentang menyublim. Nah, menyublim dan menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan satuan berat. Ayo kita pelajari bersama-sama. Nah, sebelumnya silahkan siapkan alat tulis kalian, baik itu pulpen atau pensil, agar kalian bisa mencatat materi atau hal-hal penting yang kalian temukan pada pembahasan kita kali ini. Jangan kemana-mana ya, tetap bersama ibu dan pembelajaran akan kita lanjutkan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik anak-anak ibu, terima kasih masih bersama ibu ya. Kita lanjutkan pembahasan kita. Nah, bagi anak-anak ibu yang punya buku siswa K13, kalian boleh buka ya buku tema 3, subtema 3 dan pembelajaran 5, halaman 160. Nah, silakan dibuka. Di situ ada beberapa paragraf. Nah, tapi paragrafnya belum tersusun secara urut. Artinya paragraf yang ada di halaman 160 ini adalah paragraf yang masih acak. Nah, ini paragraf yang berisi tentang informasi apa itu menyublim yang akan kita bahas di pembelajaran kali ini. Ayo kita susun bersama paragraf yang belum urut tersebut. Nah, sekarang kalian lihat ya. Yang pertama, pernahkah kamu melihat atau menggunakan kapur barus? Tahu nggak kapur barus itu apa? Nah, kapur barus dapat dijumpai sehari-hari. Bentuknya bulat dan beraneka warna. Apa kegunaan kapur barus? Nah, kita lihat di paragraf kedua. Kapur barus digunakan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Biasanya diletakkan di lemari, di sela-sela pakaian, atau di kamar mandi. Nah, sudah ada 2 paragraf yang kita susun ya. Kemudian yang ketiga. Nah, apa yang terjadi pada kapur barus? Lama-kelamaan kapur barus akan mengecil dan habis. Apa yang terjadi? Ternyata ini adalah paragraf yang ketiga. Kemudian paragraf yang keempat apa? Nah, kapur barus lama-kelamaan mengecil
dan habis. Karena terjadi perubahan wujud pada kapur barus. Perubahan wujud dari padat menjadi gas. Nah, ternyata itu ya. Perubahan wujud dari padat menjadi gas disebut menyublim. Oke, sudah berapa paragraf yang kita susun? 4. Nah, paragraf yang terakhir ternyata ini ya. Peristiwa menyublim mengakibatkan kapur barus mengecil dan habis. Ketika kapur barus berubah wujud menjadi gas, tercium bau wangi di udara. Nah, seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi, bahwa paragraf yang kita susun ini berisi tentang informasi apa itu menyublim. Jadi kalian bisa amati paragraf yang sudah kita susun ini ya. Nah, di paragraf keempat, nah di sini ada dijelaskan apa yang dimaksud dengan menyublim. Kenapa kapur barus yang diletakkan di sela-sela pakaian tadi dia semakin kecil, mengecil dan akhirnya habis? Karena terjadinya peristiwa perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Disebut apa tadi? Perubahan wujud benda dari padat menjadi gas disebut menyublim. Oke, anak-anak. Di sini sudah kalian pahami ya. Ibu harap kalian simak penjelasan dan pembahasan kita. Apa yang dimaksud dengan menyublim tadi ya. Oke, kita lihat tampilan berikutnya. Nah, ternyata di sini ada beberapa kata yang harus kita cari pasangannya. Nah, di sini ada mencair, membeku, menguap, dan mengembun. 4 perubahan wujud benda ini sudah kalian pelajari ya, seperti yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa ini sudah dibahas di pembelajaran sebelumnya. Nah, coba kita cari pasangan kata atau arti kata yang sesuai dengan kata yang ada pada tampilan Ibu ini. Yang pertama, ada kata apa di situ, Nak? Ada kata mencair. Apa itu mencair? Nah, ternyata di sini ada. Mencair adalah perubahan wujud benda padat menjadi cair. Yang kedua apa? Membeku. Nah, apa itu membeku ya? Tuh, garisnya berwarna merah, panahnya berwarna merah. Dari sini cet ke sini. Artinya apa ini? Membeku adalah perubahan wujud benda cair menjadi padat. Oke, yang ketiga ada apa di situ? Menguap. Ayo kita cari arti yang sesuai dengan kata menguap di situ. Nah, ternyata ada. Menguap adalah perubahan wujud benda cair menjadi gas. Nah, lalu ada apa lagi yang belum kita temukan pasangannya? Oh, ada mengembun dan menyublim. Nah, ternyata panah mengembun dia berwarna biru. Nah, ternyata artinya ada di atas. Mengembun adalah perubahan wujud gas menjadi cair. Yang terakhir, nah di sini ada menyublim. Ini baru kita bahas dan baru kita susun paragraf yang membahas tentang menyublim. Nah, ini menyublim adalah perubahan wujud padat menjadi gas. Contohnya tadi apa? Kapur barus yang dimasukkan ke dalam lemari lama-kelamaan akan mengecil dan habis. Nah, sampai di sini anak-anak hebat sudah memahami ya tentang berbagai macam perubahan wujud benda. Mencair, membeku, menguap, mengembun, dan menyublim. Oke? Nah, anak-anak hebat, jika kita tinggal di negara 4 musim,
maka di situ kita akan mengenal perubahan wujud benda gas menjadi benda padat. Disebut apa ya? Benda gas yang menjadi benda padat. Kalau menyublim tadi dia benda padat menjadi gas. Nah, sekarang lihat tampilan ibu yang berikutnya. Nah, ternyata ini ada di buku kalian ya. Tahukah kamu perubahan wujud juga terjadi dari benda gas menjadi padat? Nah, perubahan wujud benda dari gas menjadi padat disebut menghablur. Nah, di sini naklah menghablur atau mengkristal. Seperti yang sudah disebutkan tadi, jika kita tinggal di negara 4 musim, maka kita akan melihat embun tersebut seperti kristal es yang menempel pada tanaman. Hal ini terjadi karena uap air di udara yang berwujud gas berubah menjadi padat. Di sini ada gambarnya ya, gambar tanaman dengan embun. Oke. Nah, ini adalah gambar musim salju atau musim dingin. Daun-daunnya nggak ada ya, ada nggak ini daunnya? Kalau yang di sini cuma ada ranting ya, tapi di gambar yang di sebelah sini dia ada daun yang di ujung-ujung daun tersebut ada embun-embun yang membeku. Nah, apakah ini pernah terjadi di negara kita yang tidak mempunyai 4 musim? Nah, lihat di sini. Nah, ternyata pernah ya. Pernah ini adalah Puncak Dieng. Nah, ternyata di sana juga pernah terjadi embun-embun di pagi hari dia berbentuk es, berubah menjadi es, yaitu benda padat. Kenapa ini terjadi? Karena suhu udara di Puncak Dieng mencapai minus di bawah 0 derajat Celcius. Nah, karena adanya angin dingin yang bergerak dari Australia. Ternyata di tempat kita juga pernah ya, tidak hanya di luar negeri yang mempunyai 4 musim seperti itu. Baik. Nah, perubahan wujud benda yang terjadi merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa yang harus kita syukuri. Karena ada banyak manfaat yang bisa kita ambil dari berbagai macam perubahan wujud benda. Salah satunya adalah sifat perubahan wujud benda dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk makanan. Artinya dalam pembuatan produk makanan ini dia memanfaatkan perubahan wujud benda. Oke, di tampilan berikutnya akan Ibu tampilkan 2 contoh makanan yang dalam proses pembuatannya mengalami perubahan wujud. Ayo, makanannya apa ya? Nah, ternyata ini ada es krim dan ada apa ya? Puding atau agar-agar. Nah, es krim ini tadinya adalah cairan dari gula, dari susu, dari perwarna makanan. Kemudian setelah dia didinginkan maka dia berubah wujud menjadi padat, menjadi es krim. Nah, tapi ini pun bisa kembali berubah menjadi benda cair apabila dia terkena suhu ruangan atau terkena panas. Nah, kalau yang di sebelah sini ada puding, ada agar-agar. Tentunya anak-anak ibu sudah sering ya menemukan 2 contoh makanan ini. Agar-agar pun sama. Ketika panas dia masih dalam bentuk cair. Ketika dia sudah dingin, lalu dia berubah menjadi padat sesuai cetakan yang diinginkan. Nah, sekarang lihat ya, kalian coba di rumah. Nah, jadi anak-anak ibu boleh minta tolong orang tuanya, boleh minta tolong ibu, kakak, mamahnya, ayahnya, bapaknya, siapapun yang bisa kalian minta tolong agar bisa membantu membuat salah satu dari contoh makanan yang ada pada gambar ibu. Nah, setelah kalian lakukan percobaan, kalian catat apa saja bahannya,
dan bagaimana langkahnya, setelah itu kalian boleh sampaikan kepada keluarga yang ada di rumah. Kalian bacakan hasil percobaan kalian. Harusnya ini dilakukan atau kita laksanakan bersama secara berkelompok di sekolah. Tapi karena situasi yang tidak memungkinkan, jadi anak-anak ibu silahkan coba di rumah. Dan jangan lupa untuk mengucapkan tolong setiap kali kalian minta bantuan kepada orang lain, seperti itu ya. Nah, di sini ada gambar es krim vanila. Nah, agar es krim tetap membeku, seperti yang sudah ibu sampaikan bahwa es krim itu dia bisa berubah menjadi cair lagi apabila terkena suhu ruangan. Nah, agar es krim tetap membeku tanpa menggunakan mesin pendingin, Ayah Siti menyimpan es krim di dalam kotak penyimpanan es krim. Nah, ternyata agar dia tetap membeku dimasukkan ke dalam kotak penyimpanan es krim. Pernahkah kalian melihat es kering? Nah, es kering ya. Oke, setelah ini nanti akan ibu tampilkan bagaimana sih es kering itu, apa es kering itu. Nah, sekarang coba kita baca dulu soal yang berkaitan dengan es kering dan satuan berat yang ada pada kehidupan sehari-hari, satuan berat yang sering kita gunakan. Ayah Siti membeli 1 kilogram es kering. Setelah 3 jam diletakkan di tempat terbuka. Lama-kelamaan es kering mengecil dan ada yang menghilang. Mengapa? Nah, ternyata terjadi peristiwa menyublim pada es kering tersebut. Ketika ditimbang, es kering yang tersisa hanya 400 gram. Dari 1 kilo tadi dia tersisa 400 gram. Nah, berapa gram es kering yang telah berubah menjadi gas? Oke, untuk soal ini akan kita bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama ibu. Baik, terima kasih masih bersama ibu. Mari kita lanjutkan pembahasan soal yang berkaitan dengan satuan berat dan es kering tadi ya. Nah di sini ada penyelesaiannya. Berat es kering tadi mula-mulanya adalah 1 kilo. Nah, setelah 3 jam dia tersisa 400 gram. Nah, jumlah es kering yang menyublim adalah, jadi berapa es krim yang menyublim selama dia berada di suhu ruangan 3 jam tadi. Nah, di sini satuannya adalah kilogram. 1 kilogram dikurang 400 gram sama dengan. Jadi 1 kilogram tadi kita rubah dulu ke dalam satuan gram. Masih ingat? 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Nah, seperti itu. Tapi untuk 400 gram dia tidak usah dirubah karena satuannya sudah dalam bentuk gram. Langsung kita kurangkan. 1000 dikurang 400 gram adalah 600 gram. Jadi es kering yang berubah menjadi gas adalah 600 gram. Nah, sudah terpecahkan soal tadi yang berkaitan dengan es kering dan satuan berat. Nah, seperti janji ibu tadi, apa yang dimaksud dengan es kering tadi ya? Coba kita lihat. Nah, ternyata ini. Es kering adalah bentuk padat dari karbon dioksida yang biasanya digunakan sebagai pendingin. Tuh. Keuntungan dari es kering adalah suhunya lebih rendah dari es air dan tidak meninggalkan sisa apapun. Kalau biasanya es batu yang biasanya kita bikin sendiri atau yang kita beli, kalau dia mencair maka akan basah di sekitar esnya ya, seperti itu. Tapi kalau es kering
Dia digunakan untuk menjaga agar makanan beku tetap terjaga dinginnya dan di tempat yang tidak tersedia mesin pendingin. Artinya kalau kita tidak punya misalnya seperti kulkas atau kotak pendingin, bisa kita masukkan bersama dengan es kering ini. Nah, itu ya. Es kering diletakkan di sekitar es krim untuk mempertahankan es krim tetap beku. Jika wadah penyimpanan es krim ditutup, maka es kering akan berubah menjadi gas secara perlahan. Nah, ini adalah contoh gambar es keringnya. Ada berapa contoh di sini? Ada 3 ya. 1, 2, dan 3. Jadi sampai di sini anak-anak ibu sudah dapat gambaran. Oh, es kering itu ternyata bentuknya seperti ini, terbuat dari ini dan fungsinya juga sudah kita ketahui. Nah, sekarang ayo kita jawab lagi satu soal yang masih berkaitan dengan satuan berat. Nah, di sini ada ya. Ibu Dayu membeli 2 kilo 500 gram coklat untuk membuat kue. Nah, coklat yang dicairkan sebanyak 1 kilo 200 gram. Berapa gram coklat yang belum dicairkan? Nah, ternyata di sini satuannya masih ada kilogram. Jadi kita rubah ya, apabila menemukan 2 satuan berat yang berbeda, maka akan kita samakan dengan satuan yang lain agar bisa langsung kita jumlahkan atau dikurangkan. Di sini lihat, berat coklat yang dibeli ibu 2 kg 500 gram. Jadi dirubah 2 kg sama dengan 2000 gram. Iya, 2 kg sama dengan 2000 gram. Ditambah 500 gram. Nah, ternyata jumlah coklat yang dibeli ibu setelah kita rubah ke dalam satuan gram adalah 2500 gram. Nah, di sini. Kemudian coklat yang dicairkan 1 kilo 200 gram. Kita rubah lagi dengan satuan gram. Jadi 1 kilogram menjadi 1000 gram ditambah 200 gram. Nah, jadi jumlah coklat yang dicairkan adalah 1200 gram. Nah, sekarang apa yang ditanyakannya? Pertanyaannya adalah berapa gram yang belum dicairkan. Karena jumlah coklat yang dibeli sudah ketahuan ya, 2500 gram. Kemudian yang dicairkan adalah 1200. Nah, berapa coklat yang belum dicairkan? Nah, lalu kita hitung ya. 2500 gram dikurang 1200 gram sama dengan berapa? 1300. Nah, setelah dikurang dengan coklat yang dicairkan, baru kita tahu bahwa coklat yang belum dicairkan adalah 1300 gram. Nah, bisa digunakan dengan pengurangan menurun seperti ini ya. Jadi, sisa coklat yang belum dicairkan adalah 1300 gram. Nah, ibu harap sampai di sini anak-anak ibu sudah paham bagaimana menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan satuan berat ya, seperti itu. Nah, sekarang ayo kita pasangkan satuan kilogram dengan satuan gram yang sesuai. Yang pertama di sini ada 3230 gram. Yang mana satuan beratnya apabila kita ubah dengan kilogram. Nah, ternyata ada di bawah. 3 kilo 230 gram. Nah, kemudian yang kedua. Nah, 3023 gram menjadi 3 kilogram 23 gram. Yang ketiga, nah 3203 gram. Kalau kita rubah ke dalam bentuk kilogram menjadi seperti ini ya. 3 kilogram dan 203 gram. Kemudian yang keempat, oke. Nah, 3002 gram.
Kalau kita rubah lagi ke satuan kilogram dengan satuan gram yang sesuai adalah 3 kilo 2 gram. Oke, sudah 4 ya. Dan yang terakhir ada 3.320 gram. Kalau kita rubah bentuknya seperti ini. 3 kilogram 320 gram. Nah, jadi anak-anak ibu sudah bisa ya merubah dari kilogram ke gram, kemudian merubah dari gram menjadi kilo seperti itu. Nah, sekarang apa kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas dari awal tadi, dari segmen 1 sampai ke segmen 3 ini? Nah, di sini ada kesimpulannya. Yang pertama, pengertian menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Lalu menghablur atau mengkristal adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Contohnya pun sudah ada ya. Kemudian ada beberapa makanan yang dalam pembuatannya memanfaatkan perubahan wujud. Lalu melakukan peran apapun dan dimanapun harus dengan rasa tanggung jawab. Artinya melakukan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Baik itu sebagai siswa di sekolah ataupun sebagai anak di rumah. Yang terakhir, apabila menemukan soal yang satuan beratnya berbeda, maka harus disamakan terlebih dahulu sebelum kalian menyelesaikan soal tersebut. Baik. Nah, agar kalian bisa mengukur sampai di mana pemahaman kalian, anak-anak ibu boleh nanti mengerjakan 2 soal ini. Ya. Boleh minta bantu dengan kakak, dengan ibu atau dengan ayah atau keluarga yang lain ada di rumah kalian. Ya, di sini ada 2 soal. Mengapa kapur barus diletakkan di dalam lemari, lama-kelamaan semakin berkurang atau habis? Nah, yang menyimak insya Allah bisa menjawab. Karena ini tadi sudah kita bahas pada saat kita menyusun paragraf yang acak. Lalu yang kedua, Ibu Lani membeli tepung terigu 2 kilogram. Di rumah ibu masih mempunyai 500 gram tepung. Berapa gram tepung terigu ibu sekarang? Nah, di sini ada 2 satuan berat yang berbeda. Seperti yang sudah disebutkan, kalian rubah dulu agar bisa mengerjakan soal yang nomor 2. Oke. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita. Terima kasih sudah bersedia bersama ibu. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Dan ibu mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dari ibu. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak ibu tetap semangat, jaga kesehatan, jaga jarak dan gunakan masker apabila kalian beraktivitas di luar rumah dan sering mencuci tangan. Tetap semangat dan berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.